Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah melalui online maupun yang ada di gereja, saya ucapkan selamat beribadah. Tema kita bulan Juli ini adalah tentang kebaikan hati. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Itu ada di dalam ayat berapa Pak Gem? Filipi 4 ayat 5. Ya, Filipi 4 ayat 5 sebagai tema kita bulan ini. Mari kita berbuat baik, tidak saja di bulan Juli ini, melainkan di sepanjang hidup kita. Amin. God bless you all. Thank you. Salam Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa saudara semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk mengikuti ibadah yang diadakan di Gereja GAB Mahanaim. Shalom, kami mengundang para wanita, ibu-ibu untuk bergabung dalam ibadah White Dove Mahanaim pada hari Selasa 1 Agustus 2023 jam 10 pagi di gereja yang akan dilayani oleh Pendeta Rosana Ingrid STH MTH dari Surabaya. Ibadah doa lawatan dan ucapan syukur ulang tahun Ibu Gembala, Ibu Evi Laksmi Wijaya pada hari Kamis 3 Agustus 2023 pukul 19 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Samuel Hoseha, MTH DPH. Mari bergabung bersama dengan kami dan bersukacita bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah raya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023. Sesi 1 yang akan diadakan jam 6.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala. Sesi kedua jam 9 akan dilayani oleh Ibu Gembala. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Halo, shalom adik-adik. Sekarang kakak mau menyampaikan pengumuman nih buat adik-adik. Tapi sebelumnya kakak bawa temen kakak satu, namanya Loli. Halo Kak Deborah. Halo Loli, gimana kabarnya? Baik. Baik, oke. Ayo Loli, kita mau memberikan pengumuman nih buat adik-adik. Ayo, sekarang kita mulai dari ibadah gereja anak. Kakak mau tanya nih Loli, gereja anak itu hari apa sih Loli? Hari Selasa. Nah, kok hari Selasa sih? Coba hari apa? Jumat. Bukan. Aku nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Pengen tahu? Pengen tahu aja, pengen tahu banget. Pengen tahu banget. Pengen tahu banget. Oke, kakak kasih tahu ya. Jadi ibadah gereja anak itu dimulai hari Minggu. Oh, Minggu Kak. Kamu pengen tahu nggak jam berapa? Jam berapa ya emangnya? Tebak jam berapa? Jam 11. Yang benar itu jam 9:30 pagi. 9:30. Iya betul Loli. Terus ada lagi nih Loli. Apa Kak? Pengumumannya satu lagi. Ada sekolah doa Loli, kamu harus ikut ya. Oke. Jam berapa dan kapan ya Kak? Oke, jadi sekolah doa itu dimulai hari Kamis. Oh, Kamis. Ya, hari Kamis jam 7 malam. Loli jangan lupa datang loh ya. Siap. Adik juga jangan lupa ikutan ya. Betul. Kakak tunggu ya semuanya. See you and God bless you. Halo teman-teman semuanya, aku mau ngajak kalian untuk bisa datang di ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore. Nah, kalian juga bisa datang nih ke ibadah komsel yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Ajak teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. See you and God bless you. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom, anak-anak gereja anak maupun youth.
Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak usia remaja, yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang sudah memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan diakonia. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi saudara yang rindu memberikan persembahan, saudara dapat mengirimkannya ke nomor rekening di bawah ini. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Yang juga di lantai bawah, saya mau menyapa Shalom. Yang ada juga beribadah secara live streaming pagi hari ini. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Mari kita semuanya yang ada onsite maupun online, kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya mari saya ajak kita mau bersatu hati, ketika mau berdoa memulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Engkau sungguh-sungguh Allah kami yang sangat baik, menyertai kami sepanjang minggu ini, memberkati kami begitu ajaib pertolonganmu, menyembuhkan dan memulihkan kesehatan kami. Tuhan, jikalau kami saat ini masih ada yang sakit, yang beribadah secara online, biarlah Tuhan menjamah kami, memulihkan dan menyembuhkan kami. Juga hari ini Tuhan, kami mau datang membawa korban persembahan kami, korban ucapan syukur kami, sebab Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada. Kalau hari ini kita ada di tempat ini, kita masih boleh bernafas, kita masih boleh menerima anugerah Tuhan.
Mari jangan sia-siakan waktu yang ada. Kita mau menyembah Tuhan hari ini. Naikkan korban syukur kita. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Mari akui Tuhan ajaib. Mari angkat wajah kita memandang kemuliaan Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami akui Tuhan, Engkau ajaib dalam hidup kami. Perbuatanmu sungguh nyata. Tiada nama yang lain, hanya nama Yesus. Engkau yang ajaib, Engkau yang heran. Ya rabala rama syatakara rama sane. Gloria la rabala ya rama sane. Haleluya. Gora balarama shikini alarama sane. Kina larama ya ramalaramu. Haleluya. Gora balarama shanata kana larama sane. Haleluya. Larama sande. Itanggana ya rama sande. Korea larama sande. Haleluya. Haleluya. Rabala sande. Rabala syakakana rabala shikini ala rabala shikini ala kami bersyukur, kami bersyukur. Rabala mari kita datang ke hadirat Tuhan, tidak dengan tangan yang hampa, tapi membawa korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari angkat suaramu menyembah Tuhan.
Mari angkat suaramu memuji Tuhan. Jangan berdiam diri. Shikida karabala ramala ramala. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Terima kasih Tuhan. Segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas terima kasih Tuhan Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Jikalau sampai dengan hari ini, apa yang telah kita terima, apa yang kita dapatkan, semuanya kita bawa kembali sebagai ucapan syukur
Kita bawa penyembahan kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kami bawa persembahan kami, Tuhan. Kami angkat suara menyembah-Mu, Tuhan. Urabasan kata karabala ramayamu. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib, Engkau hidup, berkuasa. Kami nyatakan Engkau yang hebat. Biarlah kemuliaan, kehormatan kami bawa kepadamu, Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari bersama-sama angkat dua tanganmu di hadapan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Ku bersyukur padamu selamanya. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Kehormatan, sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Kami yakin semuanya ada, kami semuanya diberkati, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus yang percaya, kita semuanya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berapa banyak yang percaya kita semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Berikan salam kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan memberkati kita dengan ajaib. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, bawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, bawa hatiku, bawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik.
Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Angkat kedua jempol kita. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik, sungguh baik. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik, teramat baik. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Masih mau bersemangat bagi Tuhan? Amin. Yang di lantai bawah juga kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Setiap hari di hadapan tahta Tuhan, mari bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Saudara, berapa banyak yang percaya pada saat kita menyanyi dengan sukacita, maka hati kita ini akan mengalami luapan sukacita. Kita akan mengalami transformasi perubahan dalam hidup kita. Saat kita memuji Tuhan, maka Tuhan bertahta di atas pujian. Dan Tuhan hadir, maka Tuhan melawan dan memberkati kita semuanya. Amin. Mau menyanyi dengan segenap hati? Mau menyanyi dengan sukacita? Mari menyanyi dengan gerakan. Menyanyi dengan segenap hati kita, membawa di hadapan Tuhan. Bersama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Silakan duduk saudara dikasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau berikan persembahan kita. Mari siapkan korban persembahan kita hari ini. Dan sebelum kita menabur persembahan kita, mari kita mau berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa. Kami masih diberi kesempatan untuk menyembah Raja di atas segala Raja. Dan sekarang tiba saatnya Tuhan, kami rindu Tuhan untuk memberikan persembahan ini. Ajari kami Tuhan untuk boleh memberikan dengan sukacita. Dan biarlah apa yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan bisa untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Yang ku rasakan, haleluya, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan kami berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari
kita bangkit berdiri mempersiapkan hidup untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Sekalipun dengan puji dan menyembah Engkau, itu pun juga tidak terlalu cukup untuk membalas kasih-Mu yang begitu besar. Tapi kami akan terus berusaha. Kami akan terus berjuang untuk mengenal akan Engkau, untuk mengerti akan Engkau. Untuk kami boleh membalas kasih-Mu itu Tuhan. Walaupun tidak akan pernah terukur Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa itu, yang sudah berkorban bagi kami, mati bagi kami, dan menyelamatkan kami, membuat kami hidup kami berharga, membuat hidup kami berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dan inilah kami, pakailah kami senantiasa Tuhan, dengan segala keterbatasan kami sebagai manusia, tapi kami menjadi orang yang tidak terbatas, karena Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk pagi hari ini. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur untuk boleh Engkau tanami dengan firman-Mu. Benih itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman, biarkan kami juga menjadi penggenap rencana-Mu atas seluruh hidup kami, dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih tim PAW. Oke. Hari terakhir, dalam bulan ini, saya dapat yang terakhir, si Tuhan. Habislah saya bahannya, saudara. Sana sudah dibahas semua dari minggu-minggu, berapa minggu itu. Ya, tapi saya akan coba mengulas dari satu sisi yang lain, karena tema kita tetap ya di Filipi 4 ayat yang kelima, tapi saya akan coba mulai kita membahas dari Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 9. Ya, saya akan coba hal itu. Mungkin saudara mau catat-catat, kalau belum ngerti ngomong, saya takutnya kecepatan. Ya, oke. Judulnya Filipi 4, kalau saudara baca ada Alkitab atau Alkitab digital, ayo dibuka. Filipi 4 itu judulnya ayat yang ke-1, yang kedua, dikatakan judulnya itu nasihat-nasihat terakhir. Berarti kalau nasihat terakhir, berarti itu adalah surat Paulus kepada jemaat Filipi yang terakhir. Dan memang terakhir ya kan, setelah itu kan Kolose, ya kan. Nah sama seperti saya, ini saya khotbah di hari yang terakhir, oke.
Ayat 5, itu adalah temanya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Aduh Pak, wis bosen Pak, wis ping piro moco iki terus. Ya, tapi hafalkan, enggak apa-apa masuk dalam pikiran kita. Titik, itu bukan koma saudara. Ya, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah ini yang saya mau bahas, Tuhan sudah dekat. Saudara, pernah suatu ketika waktu saya mengemudikan mobil saya ke suatu daerah, sama Ineke mungkin kelihatannya, saya lupa, perjalanan luar kota, terus kemudian BBM saya itu di E. Saudara pernah ngalami? Tapi kita mikir, alah diluk lagi oleh pom bensin kok, betul ya? Tapi ketir-ketir enggak? Ketir-ketir saudara. Ini pom bensin ini berapa kilo lagi? Dulu kan enggak ada GPS, masih belum ada. Saya ingat dulu masih, kira-kira ada pom bensin enggak ya? Ada pom bensin enggak ya? Gitu. Sehingga segala upaya yang saya lakukan supaya mobil ini tetap bisa sampai di pom bensin, apa yang dilakukan? Matikan AC, ngirit toh listriknya supaya. Terus apa lagi? Jalan menurun di N, netral, gelundung, jer, ya toh? Nanti di starter lagi, padahal itu bahaya. Tidak. Karena deg-degan, iki entek bensinnya ya apa? Ternyata begitu kelihatan, wih ada pom bensin, begitu leganya kita. Ah selamat, ndak si domo kok. Betul ya? Nah, sekarang apa hubungannya ya? Kok ilustrasi ini dengan Tuhan sudah dekat? Saudara, kalau firman Tuhan ini sudah ngomong, Tuhan sudah dekat, kira-kira kita mempersiapkan apa di hidup kita? Aduh, Tuhan masih dekat ini. Ada pepatah kalau nggak salah, saya lupa ingat, saya cari kemarin nggak ketemu, hiduplah seakan-akan Tuhan akan datang hari ini kalau nggak salah. Iya. Dan hiduplah seakan-akan kamu akan mati 1 jam ke depan. Apa yang kira-kira dilakukan? Kayak tadi loh, BBM mau cari pom bensin, apa segera yang dilakukan? Matikan AC, digelundurno mobilnya, atau segera dikebut supaya cepat-cepat dapat pom bensin, dan macam-macam. Apa yang sudah kita persiapkan? Kalau kita firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sudah dekat. Saya akan merasa gini, saya membayangkan pada waktu saya mempersiapkan ini sudah 1 bulan yang lalu pada awal disuruh, terus kemudian semua kok sudah membahas ya, aku hilang KB. Terus kemudian saya mikir, apa Tuhan ya? Terus kemudian saya mikir gini, suatu alasan yang paling tepat untuk kita berbuat baik atau melakukan firman adalah kita mendengar atau memotivasi diri kita bahwa Tuhan sudah dekat. Betul enggak? Ayo, betul enggak? Apa saudara merasa gitu? Oh Tuhan sudah dekat. Alah, dari dulu Pak, itu ditulis tahun berapa? Sampai sekarang lo enggak deket-deket. Ada pemikiran gitu? Saya pada waktu saya mau dibaptis, dulu saya umur 11 tahun dibaptis, karena mendengar mau kiamat, Tuhan sudah mau datang. Aku tak baptis sih, jangan enggak ketinggalan. Ternyata sampai sekarang usia saya lewat dari 50 tahun, ya tetep itu dong tekoi. Ayo, bener enggak? Apa yang kita sudah siapkan? Apakah Tuhan sudah dekat itu merupakan motivasi kita untuk semakin sungguh-sungguh sama Tuhan? Atau kita ya wis leha-leha aja, santai aja. Toh kita belum tahu. Yesus pun juga nggak tahu kapan dia datang. Betul enggak? Yang tahu cuma Bapa. Tapi Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Engkau akan mengetahui, kalau engkau bijak, engkau sepikir dengan Allah, engkau akan mengetahui lewat tanda-tandanya. Nah sekarang kita sudah melihat enggak tanda-tanda akhir zaman? Sudah, mestinya loh ya. Kalau yang suka ngelihat, atau cuma sibuk ngelihat TikTok, enggak ngelihat berita, ya enggak tahu. Gitu.
Oke? Nah, dengan kita mengerti bahwa Tuhan sudah dekat, seharusnya itu adalah motivasi hidup kita untuk apa? Berbuat sesuatu untuk supaya pada waktu Tuhan datang, kita tidak ketinggalan. Betul enggak? Oke, kita coba buka Wahyu 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. Lihat nih ya, ada hubungannya saudara. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibukanya semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu apa? Kitab kehidupan. Apa isinya kitab kehidupan? Dan orang-orang mati dihakimi menurut iman mereka. Salah ya? Dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Berarti buku kehidupan berisi tentang perbuatan kita. Betul enggak? Logik kan? Kita nggak usah terlalu rohani apa. Kita pikiran ini. Buku kehidupan dibuka, ternyata isinya kitab kehidupan itu apa? Perbuatan-perbuatan kita, di mana kita akan dihakimi apakah perbuatan kita selama kita hidup sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Iki berat secara manusia. Saudara, iya ojo tegang-tegang, tegang kabeh. Loh Pak, terus imanku ya apa tuh Pak? Loh, iman kita kan sudah kepada Kristus. Saya tidak bicara tentang iman. Semua iman kita kepada Kristus kan? Betul tidak? Atau ada yang punya iman yang lain? Ada? Tentunya tidak. Semua iman kita ini saat ini di sini di GAB Mahanaim, Sidoarjo yang di bawah atau yang di atas atau yang di streaming yang melihat imannya kepada Kristus, itu dulu yang pegang, betul kan? Tetapi tidak cukup iman itu untuk membuat kita masuk ke sorga ada di dalam kitab kehidupan. Karena di dalam kitab kehidupan berisi perbuatan-perbuatan kita yang menjadi akan dihakimi di situ. Wah, iki salah Pak Yusak. Enggak. Ayo kita coba. Yakobus 2 ayat 24. Betul ya? Nah, lihat ini. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena apa? Perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Wis, jelas? Berarti iman kita harus didampingi atau berjalan selaras dengan perbuatan. Bukankah firman Tuhan juga katakan, Yakobus 2 ayat 18, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 18. Ada enggak? LCD? Nah, tetapi mungkin ada orang berkata kepadamu ada iman. Orang ngomong, kamu kan punya iman. Betul lah? Dan padaku ada perbuatan. Ada orang misalnya, Pak Yusak, aku punya iman kok Pak. Oh, nah aku ada perbuatan. Tunjukkanlah, aku akan menjawab pada dia, tunjukkanlah kepadamu imanmu itu tanpa perbuatan. Bisa enggak? Ayo tunjuk imanmu tanpa perbuatan. Tetapi aku akan menunjukkan kepadamu perbuatan-perbuatanku, menunjukkan kepadaku imanku dari perbuatan-perbuatanku. Tahu ya, paham ya? Bedanya. Orang akan melihat iman kita karena perbuatan-perbuatan kita. Amin. Wih, saya melihat ini saudara, saya kagum, iya, ternyata gak butuh cuma iman tok.
Perbuatanmu itu harus mengikuti dan selaras dengan imanmu. Karena dengan perbuatanmu itu, orang bisa melihat imanmu. Amin? Paham enggak? Ayo, kecepatan enggak saya? Enggak ya? Paham ya? Saya belajar untuk pelan-pelan. Jadi, mana yang lebih penting? Iman tanpa perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan iman seseorang? Yang kedua, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan iman seseorang. Jadi otomatis dengan berpegang pada alasan Tuhan sudah dekat, kita menunjukkan ke perbuatan-perbuatan baik kita kepada orang-orang yang mana mereka melihat, oh iki kok wonge baik ya, kok orangnya suka nolong, orangnya ramah, orangnya kok lemah lembut. Oh iki anak Tuhan iki. Oh iki ta sing jenenge Kristen, pengikut Kristus. Paham? Jangan dibalik. Aku sudah pengikut Kristus. Ini loh kelemahannya kita, saudara ya. Maaf saudara ya, kalau saya menilai kita ini terlalu sombong jadi orang Kristen. Betul tidak? Karena kita merasa, wih Yesus sudah menjamin keselamatan hidup kita, jaminan keselamatan kita masuk surga. Sehingga kita sombong, kita ngelihat orang-orang lain, kau tidak mlebu surga, kau tidak mlebu surga. Aku tok sing mlebu surga. No. Kalau kita melakukan hal itu, tapi perbuatan kita tidak mencerminkan iman kita, tidak akan pernah bisa masuk ke surga. Amin. Saya sesuai dengan firman, saudara. Saya tidak ngawur. Saya tidak akan ngawur. Nek ngawur langsung Pak Rabinya langsung protes. Tunjuk tangan, turun. Wah, turun aku. Ya. Tentunya, ini kembali pada waktu Pak Hendri membawakan beberapa minggu yang lalu tentang hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sumbernya dari mana? Hati. Itu betul. Tentunya perbuatan baik itu bersumber dari hati yang baik. Ya, karena firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah satu. Nah, kemudian Allah ada di dalam kita enggak? Kalau betul-betul Allah di dalam kita, berarti segala sesuatu yang baik itu sumbernya dari hati kita, keluar lewat kepada pikiran kita, lalu terwujudkan dalam perbuatan kita. Itu tidak bisa dibolak-balik. Tidak bisa hatinya baik, tadi saya sempat diskusi sama istri, bisa enggak orang hatinya baik, pikirannya elek? Bisa enggak? Ya? Bisa? Bisa? Ragu-ragu jawabnya. Kalau hatinya baik, tadi kan sumbernya adalah di hati. Kalau hatinya baik, pikiran ini harus baik, perbuatan juga harus terwujud jadi baik. Betul kan? Nah sekarang bisa enggak orang hatinya baik, tapi ternyata pikirannya jelek? Oh, enggak bisa. Pikirannya buruk. Enggak bisa seharusnya. Idealnya tidak bisa. Berarti, kenapa kok iso pikiran ini jadi elek? Nah, ya kan? Sering kan kita, wonge ketokane apik, tapi omongane pedese, nosok. Wih, nemen wong iku rek. Ya toh? Betul enggak? Harusnya kan tidak. Berarti di dalam Ayub Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Makanya kita harus hati-hati dengan hati kita. Jaga terus hati kita. Saya juga belajar, saudara saya belajar, bukan saya sudah bisa semua, enggak. Saya belajar, contoh paling gampang dah. Misalnya, ada seorang berbuat jahat, atau mau melakukan perbuatan jahat, sorry.
perbuatan jahat sama saya, terus saya mikir gini, mosok sih orang itu mau berbuat jahat sih? Iki sudah jelas-jelas orang ini kasarannya misalnya punya utang nggak bayar-bayar gitu. Terus saya mikir, wah jangan-jangan dikemplang iki, jangan-jangan wah biasa atau suara-suara luar kan banyak. Saya ngomong, enggak lah, mosok sih ngemplang sih, mosok sih. Gitu. Saya tetap berharap berpikiran baik untuk orang tersebut yang sudah berlaku jahat terhadap saya. Kadang-kadang pengaruh luar, pendengaran, dan akhirnya melihat, iya wong iki gak bayar-bayar pancene, ya toh. Krungu, wah iku ngene. Aduh, terus akhirnya saya ngomong apa? Ya Tuhan wis ampunono Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Mau ngamuk, dosa. Betul enggak? Mau marah-marah, buat apa? Menyusahkan diri kita sendiri. Mau sakit hati, betul bisa sakit hati, tapi jangan menyimpan sakit hati menjadi kepahitan. Sakit hati, orang ya pasti sakit hati lah, dilokno ya apa ya pasti sakit hati. Tapi jangan disimpan kelamaan, gosok. Hatimu nanti tempat sampah. Jadi apa? Nggak mungkin sesuatu yang buruk di pikiran kita dan mulut kita keluar atau perbuatan kita sesuatu yang buruk, berarti hati kita masih ada sisi yang buruk. Makanya firman Tuhan, jaga hatimu. Toton, dijaga benar-benar supaya apa? Tidak dimasuki hal-hal yang buruk. Pada saat hati kita baik, maka pikiran kita akan jadi baik. Amin. Kalau pikiran baik, tadi seperti tadi, perbuatan-perbuatan kita jadi baik. Pak, angel kan tulisane, kan belum dicoba. Ayo belajar tiap hari, pasti bisa. Karena yang mengerjakan itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Amin. Bukan kekuatan kita secara manusia ya nggak mampu lah. Tetapi firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita, yang selalu kita dengar, itu adalah menimbulkan iman dalam kita, dan Roh Kudus yang membimbing kita setiap hari, yang kita senantiasa minta, bimbing kami selalu ya Roh Kudus, tolong setiap perjalanan hidup kami. Itu yang akan memampukan kita untuk berlaku baik. Amin. Makanya, hati dan pikiran harus sinkron. Ayat 2, Filipi 2 ayat 2. Sampai Paulus juga mengatakan begini. Filipi 4 ayat 2. Sorry. Oke, apa saya buka sini? Filipi 4 ayat 2 dikatakan gini. Euodia, ku nasihati, dan Sintike itu bukan jamur ya. Sintike, jamur apa? Sintake ya. Jamur Jepang. Ini kepinmangan Jepang. Siapa yang mau ngajak saya? Sintike ku nasihati supaya apa? Sehati, sepikir dalam Tuhan. Tadi kan diomong nasihat terakhir. Intinya perlu kesehatian dan sepikiran, terutama untuk orang-orang yang di dalam Tuhan. Ojo melenceng sijine atine apik, pikirane beda. Jangan terjadi itu, karena kalau kita tidak sehati dan sepikir, yang ada terjadinya perpecahan. Amin. Nggak usah di jemaat, di rumah tangga loh. Ayo cobaan wis. Siapa mau rumah tangga pecah? Ayo cobaan. Nggak sehati, nggak sepikir sama pasangannya. Cobaan deh mau. Oh iya bener Pak Yusak ya. Iya bener, nggak usah dipraktek no. Rusak nih. Ya toh? Nanti repot kita ini. Bu Evi repot, Pak Rabi repot, damai no terus. Ya toh? Karena nggak sehati dan sepikir. Makanya saya bahas ini luar biasa. Saya sendiri excited, saudara.
Benar. Terus kemudian kenapa kok hati lagi ya? Kok sehati sepikir hati lagi? Karena dari hati ini ya di ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita timbulnya dari mana? Dari hati. Amin. Jadi hati yang baik ini, di mana Tuhan tinggal di dalam hati kita, itu yang menimbulkan sukacita. Nah, terus pikiran ini bagaimana? Ya apa iso sukacita, Pak? Utangku sik numpuk. Nggak usah ngomong saudara, saya. Ya. Gimana, Pak? Aku dorong untuk kerjaan iso sukacita. Kan orang kan sering gitu. Ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tadi hati ini bersukacita. Tetapi di satu sisi ada kekhawatiran, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kekhawatiran ini sebetulnya timbul dari mana sih? Dari pikiran. Betul enggak? Sebetulnya ada segala sesuatu tidak perlu dikhawatirkan, kata Tuhan. Karena semua ada di tangan Tuhan dan sudah di-handle semuanya oleh Tuhan. Kenapa kita masih memikirkan kekhawatiran? Dan kekhawatiran adalah sesuatu kejadian yang belum terjadi, tapi direka-reka sudah terjadi. Betul enggak? Makanya hati dan pikiran harus sinkron. Hatimu baik, hatimu penuh dengan sukacita karena Tuhan yang menimbulkan, maka pikiran kita harus sama. Makanya di ayat yang ke-8 dikatakan begini. Nah, sebentar lagi habis. 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Bukan firman Tuhan katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah masa depanmu, pikirkanlah ya pembayar utang, pikirkanlah pekerjaanmu. No. Ternyata firman Tuhan ngomong ini. Kenapa sih? Kalau pikiran kita isinya ini, saudara, saya yakin 100% gak ada gosip. Saudara. Oh, amin, ini banter kon. Kalau pikiran kita ini, tidak akan pernah kita merasa kecewa, tidak akan pernah kita merasa sakit hati, kita tidak akan pernah merasa self pity, mengasihani diri sendiri. Tidak akan. Kenapa? Karena kita tahu semua pada saat ada suatu, gini loh ya, kehidupan kita ini memang ada kesulitan, betul ya? Pastilah namanya manusia hidup, wajar kita ada kesulitan. Tetapi bagaimana kita mengelola pikiran kita ini, kesulitan ini kita tidak melihat kesulitannya, tetapi kita melihat, oh Tuhan, puji Tuhan, ada kesulitan. Berarti membuat aku semakin harus dekat dengan Tuhan. Beda enggak nanti penyelesaiannya? Beda. Tuhan, aku ada dalam masalah nih. Di mana tidak ada orang lain yang bisa bantu aku. Sadaro, terima kasih. Oh, kesulitan ini membuat kita sadar kita butuh Tuhan. Kita tidak butuh manusia, kita butuh Tuhan sebagai penolong yang sangat setia dan sudah terbukti. Amin. Jadi rema dalam hidup kita. Jadi saudara, pada saat kita mengalami kesulitan apapun, jangan
kekhawatiran apapun, aduh ya apa ya gini, loh enggak ada Tuhan nih. Kita ngerubah mindset kita. Hati kita sudah dirubah, mindset kita harus kita senantiasa dirubah. Makanya di situ dikatakan, milikilah engkau pikiran Kristus. Pikiran Kristus yang bagaimana? Ya yang ini. Ada orang berbuat jahat kepada kita, oh Tuhan ampuni Tuhan, orang itu ya Tuhan ya. Terus kita enggak mikir elek, kita enggak berdosa. Saya belajar saudara, betul-betul saya belajar, tanya istri saya. Saya kalau mobil jalan di tol, disalep orang atau sepeda motor nabrak spion, jedier, gitu kan paling enggak ini. Boncek no ndak ndek moto paling yo. Udah ketok ta motor sak ini gede ini ditabrak-tabrak. Serobot ae. Iya toh? Betul enggak? Oh, berarti di sini alim-alim. Saya tok itu berarti, ya. Saya tok. Wis. Percaya nek saya tok wis. Guyu banter iku ya ngono padha ae. Ya. Tapi saya belajar hal ini. Begitu saya ditabrak spion, saya cuma ngomong ini, puji Tuhan. Nanti ya, kamu nanti kalau punya mobil, diserempet, apa yang akan terjadi pada dirimu? Tak podoe nek ngono ya. Ndak, saya cuma ngomong, puji Tuhan. Ndak pecah Tuhan, terima kasih. Dan nek pecah lah aku tambah biaya lagi. Ya toh? Rubah pikiran. Orang ngebut, wah sakit perut iki paling wis diuntup-untup iki. Dhek ndang kepingin ketemu di WC, iya toh? Nek dulu kan saya enggak, saya pernah cerita kan mungkin di sini, saya cuma ngomong gini, Tuhan engkau kok menciptakan manusia tanpa otak. Lho lah aku kurang ajar ya saya itu ngomong sama Tuhan. Tapi saya rubah, belajar, ayo kita belajar. Dari hati yang baik, pikiran yang baik, perbuatan kita akan mencerminkan sesuatu yang baik. Amin. Nah, kembali ke ayat tadi, Filipi 4 ayat ke-5, dikatakan gini, hendaklah hatimu, kebaikan hatimu, diketahui oleh semua orang. Berarti apa? Pamer? Enggak pamer. Karena apa? Itu keluar secara alami, secara natural. Karena apa? Hati kita baik, pikiran baik, maka perbuatan kita jadi baik. Pamer? Enggak. Sombong? Enggak. Karena yang melakukan itu Tuhan. Amin. Kita cuma alat. Enggak patut sombong. Enggak patut. Enggak patut bangga. Oh ya, Pak Yusak baik ya. Oh iya, saya kok. Enggak. Saya cuma bersyukur, Tuhan terima kasih. Kalau orang itu bisa melihat saya baik. Semua karena Tuhan yang membuat saya jadi baik. Itu loh saudara. Ya, oke? Oke, kesimpulan. Ini kesimpulanku. Oh. Kesimpulannya adalah kebaikan hati, pikiran yang baik, dan perbuatan baik adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang merupakan ekspektasi dari cinta yang Tuhan taruh di dalam kita. Saya ulangi ya, kebaikan hati kita, pikiran kita yang baik, dan akhirnya terwujud dalam perbuatan yang baik, itu adalah satu kesatuan yang merupakan ekspektasi dari cinta yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Amin. Karena Tuhan ada di dalam kita, sudah sepatutnya kita punya hati yang baik, pikiran yang baik, dan perbuatan yang baik. Dan perbuatan itu, dari perbuatan itu, orang bisa melihat ada Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi nama Dia. Bukan kesombongan kita. Kita tidak ada apa-apanya. Amin. Ayo tim musik yang baik maju ke depan. Puji Tuhan. Saya ngelihat Freddy sangat baik. Ariati sangat baik. Ya.
kemarin kita makan-makan, Pak Aryadi baik lah, nanti perbuatan yang baik, neraktir saya. Loh, bales. Fred, lagunya apa katanya WL ya Fred? Saudara, apa ya? Ayo kita saat ini berlomba-lomba. Dengan kita selalu melihat Tuhan sudah dekat. Jangan sampai betul-betul Tuhan datang, kita ketinggalan. Tuhan datang, pas kita di hadapan tahta putih, Tuhan membukakan buku kehidupan. Ternyata perbuatan kita tidak sesuai dengan iman kita. Jangan sampai. Seperti halnya 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Itu juga berbicara tentang hal ini. Sudahkah kita persiapkan hidup kita sebaik-baiknya? Berjuang terus untuk mengenal Allah, untuk lebih mengerti pikiran Kristus, untuk menjadi penggenap rencana Allah. Dengan apa? Mempersiapkan diri kita. Jujur saya khawatir sama diri saya. Kadang-kadang saya ngomong gini, aku wis khotbah, aku IG, aku melayani Tuhan. Aku iso ndak betul-betul diterima oleh Tuhan. Itu suatu dilema loh saudara. Itu suatu momok buat kita yang statusnya pengajar, pembicara dan sebagainya. Nggak aman posisi kita ini. Tetapi semuanya akan bisa terlalui karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itu yang akan memampukan kita. Itu yang akan membuat kita excited, kita percaya bahwa nama kita tertulis di buku kehidupan. Amin. Ayo persiapkan diri kita sebaik-baiknya menjelang Tuhan sudah dekat. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Mari bangkit berdiri. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh
amat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kami sungguh diberkati Tuhan oleh kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Yusak Rahmat Bakti. Kami percaya Engkau sendiri sudah berkata buat setiap kami pagi hari ini. Ketika hati kami baik, ketika pikiran kami baik, maka perbuatan yang kami lakukan semuanya baik. Itu melukiskan kami boleh merepresentasikan tentang Engkau Tuhan. Sehingga banyak orang di luar sana akan melihat bahwa Kristus nyata dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih, kami rindu, kami pulang dari tempat ini. Kami semua yang mengikuti ibadah, baik yang ada di gereja, demikian juga yang mengikuti ibadah secara online. Kami rindu Tuhan, kebaikan kami boleh diketahui semua orang, dan kami tahu hidup kami menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih, tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan kami rindu, kami boleh mengangkat kedua tangan kami dan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah kebaikan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.